lu sih. Baru balik banget Pin. Sin. Oi. Oke. Gila capek banget di Bojong, macet banget sumpah. Lu kelas apaan tadi? Tadi itu gua habis kompis. Ada tugas tadi. Udah beres tapi. Udah dong. Dari sini loh. Buset. Zaman sekarang masih ada aja yang nistain agama. Jelas-jelas Indonesia ini kan negara beragama banget nih. Sin. Hah? Lu inget gak sih kasus yang dulu pernah viral banget karena penistaan agama? Siapa tuh ya? Oh iya, yang Ahok itu loh, yang 2017. Kasus apaan? Enggak tahu gua. Itu yang dulu rame banget sampai orang-orang pada demo di Jakarta. Yang mana sih? Enggak tahu. Daripada lu bingung, mending kita nonton bareng dah kasusnya. Coba cek. Coba sini cek. Ayo sini. Gimana sih? Masih. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara akibat kasus penodaan agama akan bebas pada 24 Januari. Kasus tersebut bermula dari peristiwa pada 27 September 2017 ketika BTP melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Saat berpidato di depan warga, BTP mengatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan tersebut disertai kutipan surat Al-Maidah ayat 51 yang menuai reaksi publik. Pada Kamis 6 Oktober 2016, video BTP yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 tersebut viral di media sosial Facebook milik Buniyani. Hal tersebut lantas memicu kemarahan sebagian umat Islam. 7 Oktober 2016, BTP dilaporkan oleh Novel Haidir Hasan ke Bareskrim Polri. BTP dilaporkan dengan dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama. Nah, gitu Sin. Lu tahu nggak yang mana beritanya sekarang? Oh, ya kayak ini. Tahu gua. Pernah dengar dulu. Nah, kan tadi udah ya nonton ya? Tapi ya, ini tuh ngebuat gua jadi ingat materi Telkom. Itu tuh kalau lu masih ingat, itu ada yang namanya pace of negotiation. Tahu nggak? Materi apaan tuh? Minggu keberapa gua enggak tahu dah. Aduh, berarti harus dijelasin lagi nih. Nah, bener banget tuh Sif. Ingat aja lu. Kalau nggak salah, Pak Ahok nih sempet minta maaf sama klarifikasi gitu di media. Coba cek deh videonya. Pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat. Bukan kita mau riak gitu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin. Termasuk KJP untuk madrasah. Termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya ada nggak musuhin Islam? Ada nggak pengen melecehkan Al-Quran? Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa bernegara. Padahal tidak ada niat apapun, orang Pulau Seribu pun waktu itu tidak ada satupun yang tersinggung. Malah kita tertawa-tawa kok. Niatnya itu waktu itu hanya ingin menunjukkan sebetulnya. Saya nggak mau orang yang punya tafsiran seperti itu terpaksa bingung dapat bantuan kok nggak milih saya. Nah, di situ di dalamnya juga ada patchwork solidaritas, terus ada patchwork penerimaan, dan juga ada patchwork bijaksana. Nah, patchwork bijaksana ini tingkat di mana individu menghormati otonomi orang lain. Terus habis itu kita tuh ada yang namanya budaya individualistik dan kolektivistik. Nah, budaya kolektivistik ini merupakan identitas
kita sebagai menganggap penting bekerja sama dan memandang diri kita itu bagian dari kelompok gitu loh. Terus habis itu ada mengelola konflik. Nah, yang pertama ada avoiding, yang kedua ada avoidant, yang ketiga ada compromising, yang keempat ada dominating, yang kelima ada integrating. Nah, di sini nih, dominating itu adalah teguh mempertahankan pendapat demi kepentingan pribadi. Nah, itu tuh kita tuh menggunakan kewenangan otoritas kita atau keadilan kita lah gitu buat untuk menentukan suatu keputusan. Nah, terus ada yang namanya terakhir integrating. Itu tuh kita saling bertukar informasi yang akurat untuk mecahin masalah bersama gitu. Oh gitu Jep. Paham. Nah, Jip, kayak ngerti tuh Yasin tuh. Coba tes dah. Nah, bener banget itu Pin. Nah, coba Sin, coba gua tes deh. Kan tadi udah dijelasin sama pace of negotiation. Coba sambungin beberapa teori tadi ke kasus Pak Ahok tadi tuh. Bentar deh. Oh, berarti dari beberapa poin yang lu jelasin tadi itu, gue bisa nyebulin yang pertama tuh ada Facebook bijaksana. Soalnya Pak Ahoknya ini setelah habis kasusnya viral tuh, dia tuh sempat buat ngasih kayak permohonan minta maaf gara-gara dia udah nyebabin kegaduhan yang gara-gara dia ngomong melecehkan agama dan Al-Quran gitu. Dia juga minta untuk nge-stop komentar-komentar yang bisa dibilang negatif tuh, biar karena dapat itu bisa menyebabin kegaduhan yang berlebih untuk di bangsa dan negaranya. Terus juga ada poin yang kedua tuh integrating. Nah, dia tuh Pak Ahok tuh juga sempat ngasih kayak sebuah klarifikasi. Soalnya kalau nggak salah tuh ada kalimat yang disebar sama publik gitu kalau nggak salah. Terus katanya tuh dia anti sama agama Islam. Dia sempat ngebela diri dengan banyak lah bukti kerja-kerja ya. Kayak dia bikin masjid-masjid atau ngasih izin-izin ke sekolah-sekolah Islam di Jakarta gitu. Terus juga ada apa lagi ya? Oh, dominating nih, gue paling inget nih. Soalnya Pak Ahok tuh kalau nggak salah sempat ngomong ke publik kalau dia tuh nggak ngebenci Islam. Jadi dia tuh kayak nge-confess ke orang-orang tuh bahwa yang kemarin tuh cuman orang-orang tuh salah tangkap aja, salah tafsir gitu yang soal surat Al-Maidah ayat 51. Jadi makanya dia ngasih statement kayak gitu. Nah, terus juga ada yang terakhir tuh yang kalau nggak salah terakhir tuh bukan ya, bodoh lah yang pokoknya tuh ada yang muka positif nih, satu lagi nih. Jadi dia tuh Pak Ahok nih ngasih usaha-usaha yang dia lakukan tuh dengan maksud dan tujuan untuk ngebalikin lagi nama baiknya yang udah kecoreng gara-gara kasus tersebut kemarin. Oh iya, kalau nggak salah tuh ya, Pak Ahok pernah sampai make baju koko sama kopea pas di wawancara. Coba cek dah fotonya. Nah nih, coba gue cari ya. Kita cari di image nih. Ini dapat nih. Ntar. Ini gue liatin nih supaya pada tahu semua. Nah, coba cek. Oh, yang ini keren juga dia pakai begituan ya, cocok. Nah, berarti kalau kayak lu bilang tadi itu, kan orang-orang Indonesia tuh ngikutin budaya kolektivisme ya. Nah, berarti Pak Ahok ini juga melakukan budaya itu. Soalnya dia kan kayak yang lu bilang tadi kan dia pakai baju koko sama pakai kopea kan. Nah, jadi soalnya kan barang-barang tersebut itu kan identik banget sama orang-orang muslim. Bener kan, Jip? Terima kasih semuanya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari video yang udah ditonton tadi itu, yaitu kasus penistaan agama yang waktu itu menimpa Ahok itu bisa dihubungkan dengan teori-teori komunikasi. Contohnya itu kayak ada face negotiation theory, ada budaya kolektivistik, sama ada budaya individualistik. Nah, di situ Bapak Ahok juga berusaha menjaga citra dan muka positifnya dia dengan meminta maaf dan ngasih klarifikasi. Nah, di situ beliau serta juga menggunakan tindakan-tindakan yang bijaksana dan penerimaan untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi.
Nah, semua itu dilakukan oleh beliau untuk memperbaiki hubungannya dengan umat muslim, umat yang waktu itu tersinggung, dan juga mengembalikan nama baiknya yang telah tercoreng akibat kasus kontroversial tersebut. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.